malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Suara saya jelas, Aisyah. Jelas, Bapak. Oke, baik. Kecil, Agak kecil Kenapa, ya, Pak? Fatur? Agak kecil, Pak. Perasaan masih? Atau masih kecil? Udah lebih baik? Kira masih kecil? Masih sama, Pak, kayak tadi, Pak. Masih sama. Masih sama, tak? Sekarang juga? Hah? Tur? Masih, Pak. Kenapa dia? Dia jauh, Pak, suaranya. Jauh. Sekarang udah ganti headset, masih jelek juga? Masih kecil juga? Masih tak? Halo, halo. Dixon. Masih kecil? Masa sih kecil? Segini? Segini kecil? Di saya kok di tes aman ya? Udah enggak, Pak. Udah nggak ada suaranya? Enggak, maksudnya udah biasa. Oke, oke. Yes. Kita mulai aja ya. Kalau sudah biasa, nanti kalau suaranya mau kecil, dibilang aja. volumenya udah full Ya, Pak, di Zoom Pak. betul? Volumenya udah full di Zoom-nya. Udah. Oh, udah. Mana volume di Zoom tadi dulu? Bapak Udah kayak mau lagi di meledak ini ruangan gitu, Pak. volumenya. Kayak jauh, Pak. Jangan Semangat, di ruangan, Pak. emang saya di kebun. Semangat, Pak. Ini udah ya gimana coba ya? Ini udah full. Terus yo, kedengeran kan tapi? Kedengeran, Pak. Pak. Nah, yang penting mah kedengeran udah ya. Nanti bisa di apa namanya diulang-ulang videonya ya. Kalau ada yang kecil suaranya. Baik, kita mulai untuk pertemuan malam hari ini terakhir. Terakhir ya? Masih ada besok? Terakhir untuk pembahasan soal atau sudah masih ada lagi Galuh? Kalau sempat ada lagi si Galuh saya suruh push up 200 kali. Iya, terakhir, Eh? Pak. Oh, terakhir. Soalnya saya dipaksa harus hari ini malam ini katanya. Ya udah, malam ini kita masuk ke pembahasan soal di mata kuliah atau apa ya, divisi atau departemen keberatan gawat darurat dan kritis. Sama seperti kemarin, kita nggak usah bahas lagi blueprint. Jadi blueprint kemarin sudah sempat dikenalkan, teman-teman silahkan cari sendiri, insya Allah ada di Ukara. Gitu ya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini sesuai dengan paket soal C yang diberikan oleh Prodi, ini baru tadi saya buat PPT, semoga materinya nyambung begitu dan aman ya. Nanti kita akan bahas soal sama seperti kemarin. Ada 13 soal di paket C yang berkaitan dengan keperawatan gawat darurat dan kritis. Oke.
Jadi nanti sama seperti kemarin silakan teman-teman untuk bisa apa namanya menjawab di chat Zoom, kemudian nanti berikan alasan. Ya, aman nih suara aman? Soalnya mikrofon saya nggak gitu-gitu ya. Masuk nggak suaranya? Masuk, 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 Pak. masuk, Pak. Aman, Ya, Pak. oke oke. Ya, kalau nggak aman pokoknya laporin. Baik, untuk mengefektifkan waktu karena sudah 18 lebih banyak, lebih 8 menit, kita akan masuk ke pembahasan soal yang pertama di soal Jawa Barat dan kritis untuk persiapan UKM minggu ini ya. Kerjakan dalam waktu 1 menit terlebih dahulu. Kalau sudah ada yang bisa nanti silahkan di kolom. Oke, mayoritas komisi D soal nomor 1 masih gampang ya. Dari kemarin juga kalau nggak salah di paket B ada ya. Ya, jadi ini nggak usah terlalu banyak dibahas. Kita tetapkan waktu. Nanti kalau ada yang mau diskusikan di materi yang lain bisa kita bahas ya. Jadi memang untuk nomor 1 tipsnya sama seperti kemarin. Baca dulu pertanyaannya. Lead in-nya kamu baca ya. Yang ditanyakan di sini adalah tindakan pertama kali oleh petugas ambulans ya. Yang jelas yang harus kamu lakukan di kasusnya atau di vignette-nya adalah cari apa yang terjadi pada pasien gitu ya. Kalau di sini bilangnya korban kecelakaan, kemudian ada pendarahan, ya. Tapi yang paling penting datanya di sini adalah ya ini aja, nih. Udah keamanan diri, lingkungan, pasien, gitu ya. Kalau sudah 3A, kemudian apa yang dilakukan? DR, cek, respon, gitu ya. Makanya teman-teman jawabannya mayoritas isinya adalah D, yaitu cek respon pasien. Nah, soal seperti ini terlalu gampang buat teman-teman dan ini pasti nggak akan keluar di uji form. Kalau plak ketiplak soalnya kayak gini. Jadi pasti nanti si reviewer akan mengganti soal tersebut gitu ya. Digantinya apa? Bisa jadi yang diganti adalah ini nih, opsinya. Karena kalau seperti ini opsinya eh, akan sangat mudah ditebak oleh teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah paham, pasti otomatis langsung jawab D, mengarahkan kepada satu jawaban yang paling sesuai setelah 3A gitu ya. Nah, kalau anaknya tidur pada saat belajar gadar ya mungkin saja dia akan jawabannya A gitu ya. Tapi saya yakin sih ini pasti kecil kemungkinannya gitu ya. Kalau ini nggak mungkin gitu ya. Kalau ini adanya di breathing nanti masih jauh gitu ya. Kemudian kalau ini ada di circulation yang masih jauh juga. Jadi udah otomatis pilihan adalah yang D. Jadi kemungkinan kalau nanti soal uji kom ini muncul pasti opsinya akan diganti yang lebih apa namanya mendekati atau mungkin ini tambahin sudah sampai mungkin yang ditanyakan airway kayak kemarin atau breathingnya atau circulation yang ditanyakan gitu ya. Itu untuk variasi soal nomor 1. Yang paling penting adalah apa namanya ketika kita menolong pasien ya harus aktifkan emergency response setelah kita melakukan prinsip pertolongan pertama pada pasien gitu ya. Jadi call for help. Tapi nanti call for help ini dilakukan setelah teman-teman mengecek respon pasien ya. Oke, itu gampang, nggak usah dibahas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan. 1 menit juga waktunya. Oke, B, 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 B. Ya, rata-rata udah pada B. Jawabannya ini. Beberapa orang. Ada yang lain? Enggak? B semua ya. Oke. Ini soal gampang. Dan ini juga langkah. Jadi saya nggak akan bahas. Nggak akan minta pendapat teman-teman. Jadi kita close. Soal nomor 2 juga sama. Tindakan yang dilakukan selanjutnya berarti cek sebelumnya apa. Sebelumnya dia habis cek respon. Habis cek respon apa? Jelas call for help. Ingat aja pokoknya D, R, C. Ini adalah prinsip awal dalam menolong korban gadar gitu ya.
DRC ini paling penting, nanti tinggal algoritma menyesuaikan. Kalau dia trauma berarti ABC, gitu ya. Kalau dia non trauma atau cardiac arrest berarti dia CAB, ya. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Itu aja sih, nggak ada yang susah kalau gagal, kalau teman-teman sudah hatam algoritma, ya. Jadi ini dengan sangat mudah dijawab. Oke, sama seperti tadi. Kita ke soal nomor 3. Nah ini mungkin agak sedikit kita bisa bahas. Oke, silakan 1 menit dari sekarang untuk dibaca. Oke, di sini D. Siapa yang mau menjelaskan kenapa memilih D? Boleh. Mau Rahma yang pertama jawab D atau siapa? Silakan. Yang berikan alasan kenapa jawabannya D. Kenapa nggak yang lain? Ini Bapak izin masuk. Karena Ya, silakan. pada pasien D itu dia udah terlihat jelas bahwa dia ada luka bakar sebagian dada, terus juga udah ada suara serak seperti burung gagak. Sedangkan yang lain masih bisa di nomor 2 kan atau nomor 3 kan. Jadi yang paling prioritas yang D. Emang yang dia pasien apa ini? Ciri-ciri pasien apa? Terganggu bagian jalan nafasnya, Pak. Belum juga. Tadi mau menambahkan yang lain yang jawabannya D? Siapa lagi yang dari jawabannya D? Masih banyak ini. Siapa yang menambahkan kira-kira? Selain menyebutkan di D itu kondisinya ada luka bakar dan suara burung gagak. Yulia Prabawati. Kenapa Yun? Pilih D Yun. Izin Bapak, kalau saya kurang lebih sama kayak Rahma sih Pak. Soalnya kalau yang lain itu kan masih eh, apa kayak nomor 1 itu masih bisa menunjukkan respon verbalnya gitu kan, masih berteriak-teriak. Terus yang C juga eh, ekstremitasnya sama perutnya doang gitu. Sedangkan belum ada yang airway atau breathingnya gitu Pak, yang menunjukkan ada gangguan akibat kebakaran atau kecelakaannya Pak. Ya, padahal yang A itu pendarahan di paha kiri. Paha kiri itu kecenderungan pendarahan masif biasanya. Enggak ya, tetap D ya. D. Karena jawabannya apa Hana? D juga, Pak. D. Kenapa D? Karena kalau pasien D kan udah terlihat ya, Pak. Dia itu emang dia ada luka bakar. Nah, yang jadi faktor utama dia pasien prioritas karena dia itu mengeluh sesak dan suaranya serak seperti burung gagak. Entah itu karena permasalahan pada airway atau breathingnya gitu, Pak. Jadi Emang, dahulukan pasien yang D. emang si burung gagak ini suara apa sih? Bermasalah terus ini suara burung gagak. Jangan-jangan rekaman HP lagi dengerin suara burung gagak. Enggak. Oke. Ya itu ada jawaban D. Kita lompat dulu ke yang jawaban B. Ada Uji sama Safitri. Siapa yang mau menjabarkan kenapa B? Kalau ada Pak, boleh Pak. Silakan Ji. Boleh masuk kan Pak? Apa? Ini masuk kan Pak? Masuk, masuk. Kalau saya pilih jawaban D karena ini nomor 1, 2, dan 4 masih ada kata-kata mengeluh. Berarti kesadarannya masih, maksudnya verbalnya itu masih lebih tinggi dibanding yang B. Soalnya yang B ini dia merintih. Kalau itu Pak. Jadi dilihatnya dari verbal gitu ya. Karena yang satunya merintih, ya, yang lainnya masih bisa mengeluh, anggapannya bisa bercerita begitu ya. Oke, baik. Safitri kenapa B? Ada yang mau berubah jawaban dari D ke B atau jadi B ke A atau ke C? Nggak ada?
Oke, kita bahas ya. Ya, jadi teman-teman lihat kalau ditanyakan manakah pasien mendapat prioritas tindakan, artinya ditanyakan apa? Triase ya. Triase, dan ini di mana posisinya? Di IGD. Oke, artinya digunakan triase, terserah mau pakai triase warna konvensional, mau pakai ATS ya, Australian Triase System, mau pakai Manchester Triase System, apapun lah, mau prioritas 1, 2, 3, 4, 5, bebas ya. Yang jangan digunakan adalah triase bencana. Ini jangan digunakan, start, jangan digunakan ya, karena posisinya adalah di UGD. Nah, artinya kalau ditanyakan di UGD, triase yang diambil adalah triase yang mengancam nyawa. Ya, yang menjadi prioritas adalah yang mengancam nyawa. Beda sama triase bencana kan? Kalau triase bencana mana yang memiliki survival lebih tinggi. Jadi hati-hati nanti lihat settingnya. UGD berarti yang mengancam nyawa. Tapi kalau nanti di lokasi bencana, maka yang pertama adalah yang hijau. Hati-hati ya, itu sudah saya ingatkan. Karena dari Excelnya Bu Cut juga yang teman-teman tulis soal triase bencana dan triase harian di rumah sakit itu muncul waktu tryout kemarin. Dan kebetulan di paket soal nomor 3 ada soal tentang triase. Jadi kita bahas. Itu yang pertama catatannya, lihat lokasi. Oke, jelas ya. Lihat lokasi. UGD pakai yang paling emergency, bencana pakai yang paling prioritas lebih hidup, lebih besar yang diselamatkan dia. Oke, sekarang kita jawab keempat kondisi ini. Nah, ini biasanya juga di soal UKOM, kalau soal triase rumah sakit, gambaran soalnya seperti ini. Jadi akan ada beberapa pasien datang bersamaan begitu, dan mana yang harus kamu dahulukan, gitu ya. Kebetulan di soal ini soalnya adalah korban kecelakaan mobil yang terbakar, berarti dia dalam satu kondisi yang sama. Tapi nanti di soal bisa jadi nanti kondisinya nggak sama, jadi ada yang datang karena kebakar, ada yang datang karena fraktur ya pendarahan, ada yang datang mungkin karena sesak nafas karena ISPA, nah itu beda-beda ya. Cuma ini kebetulan soalnya karena kecelakaan yang sama, arti eventnya sama ya. Kita lihat di kolom pasien nomor 1. Pasien nomor 1 berteriak-teriak, ingat dadar DRC ABC untuk yang trauma. Ini jelas trauma. DRC ABC A berteriak-teriak berarti AW-nya masih clear. Oke. Teriak-teriak jerit-jerit mau dia ada masalah di C ya. C-nya ini masalah gitu ya. Tapi airway dia clear. Oke. Oke. Kemudian pasien B merintih. Merintih bisa dua kemungkinan. Ada masalah di airway atau ada masalah di breathing, tergantung merintihnya karena apa. Di sini nggak ada penjelasan. Oke, dan pendarahan di kepala ini masuk ke C dan atau D, ya masalahnya nih. Karena nggak dijelasin lagi ada KCS-nya gimana, bla bla bla, nggak ada nih. Oke, terus pasien C luka bakar di kedua tangan, ini juga adanya di C, ke circulation atau mungkin nanti di exposure bisa kamu pakai, tapi mayoritas ini di C. Kemudian pokoknya luka bakar lah ini ya, banyak nih berapa persen nih, ada nyeri juga ya. Jadi intinya ini kebakar badannya dan mengeluh nyeri. Kalau dibandingin sama D, sama-sama dia kebakar ya, ini luka bakar. Tapi membedakan dia ini, luka bakar itu di wajah dan di sebagian dada. Berbeda dengan yang ini di ekstremitas kaki gitu ya. Nah, teman-teman, kalau ketemu suara khas burung gagak kayak bahasanya, mau suara parau kayak gitu ya, atau apapun namanya itu ya, apalagi nanti ada cerita misalkan batuk berjelaga. Nah, batuk berjelaga tahu nggak? Batuk berjelaga itu berarti dia ada minyak hitam gitu ya, di sudah bercampur dengan karbon gitu ya di pernapasannya. Sudah ada yang namanya trauma inhalasi. Nah, berarti di sini ada masalah.
Ya, masalahnya di mana bisa di breathing, pernapasannya bermasalah. Pak, tapi dia masih mengeluh. Kalau ini merintih, tadi Bapak bilang bisa di A, bisa di B. Mana yang mau kita dahulukan? Gitu kan pertanyaannya ya. Kalau teman-teman menemukan pasien trauma inhalasi dibanding dengan pasien penurunan kesadaran dan cuma merintih, yang mungkin nggak tahu ada masalah di yang mana gitu ya. Ini nggak jelas kasusnya di poin B. Lebih baik kamu milih pilihan jawaban yang nomor 4. Nyonya D. Gitu ya. Karena di sini trauma inhalasi dia masih bisa mengeluh, artinya udim pada larinya masih belum terlalu besar. Ini harus segera diintubasi gitu. Kalau dibiarkan biarin aja lah, masih bisa ngomong, dia masih seperti burung gagak suaranya gitu. Tanpa kita tindak cepat, ini bisa-bisa keburu nutup. Kalau sudah keburu nutup, udah nggak bisa intubasi. Harus diapain pasiennya? Harus diapain pasiennya? Tracheostomy. Di apa? Apa tuh? Tracheostomy. Iya, harus di tracheostomi. PR lagi kan? Panjang kali lebar ini bahasanya kalau di tracheostomi. Harus cari dokter anestesi bedahnya, harus cari alatnya. Banyak panjang kali lebar. Lebih baik segera turun palnya, berikan sedasi dan segala macam, lakukan intubasi segera. Karena ini adalah ciri dari adanya trauma inhalasi. Jadi yang harus dipilih adalah yang B, ya. Jadi kita lihat dengan kasusnya saja sudah bisa tergambar. Ya, jadi teman-teman harus ingat bahwa memang nanti pada akhirnya yang harus kamu dahulukan adalah pasien dengan triase merah, intinya mengancam nyawa. Ya, dari poin B, mungkin saja itu tidak terlihat datanya mengancam nyawa seperti apa daripada ya poin pasien B lebih tidak terlihat dibanding dengan poin pasien D, gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan ATS, intinya lihat di sini pokoknya ada masalah di stres pernafasan atau di ciri-ciri stres pernafasan, lebih baik ini yang didahulukan. Ya, dibanding teman-teman memikirkan itu yang merintih. Siapa tahu merintihnya gara-gara penurunan kesadaran aja. Dia adanya TTIK di kepalanya, menekan pusat verbalnya, jadi dia tidak bisa bicara, dan itu akhirnya merintih juga. Jadi penurunan kesadaran gara-gara adanya hematum misalkan di kepala atau ujian cerebri. Ya, tapi dibandingkan dengan pasien nomor satu, pasien yang D, lebih dahulu kita tindak yang pasien D dengan trauma inhalasi. Karena itu akan mengancam nyawa lebih cepat dibanding yang mungkin dia tadi ada brain injury, hematum di kepalanya dan sebagainya. Sampai sini jelas? Aman ya? Jadi kalau teman-teman suruh cari critical thinkingnya, maka cari ini kira-kira mengarah kemana diagnosisnya. Jangan cuman melihat dia lebih panjang gitu ya. Harus bisa jadi nanti dia lebih panjang tapi dia tidak menunjukkan gejala terdepan. Itu yang mengejutkan. Sampai ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, di sini ada triasenya sampai putih atau biru. Mungkin teman-teman jarang dengar ya. Seringnya merah, kuning, hijau, hitam. Nah, biasanya kalau di uji kom itu kan pilihannya sampai E ya. A, B, C, D, E. Nah, itu nggak boleh E-nya ngarang-ngarang mau warna coklat, mau warna ungu, mau warna apa, nggak boleh. Jadi biasanya ada triase lain yang sering digunakan antara putih atau biru. Biasanya pasien-pasien di Smith Walking Wounded atau misalkan pasien-pasien yang bisa berjalan, yang mungkin perlu rawat jalan tanpa pemeriksaan dokter, ya. Makanya di Indonesia jarang digunakan, sehingga merah, kuning, hijau, hitam saja. Atau bisa juga ini pasien adalah masuk kategori yang apa itu pasien kanker gitu ya. Jadi memang dia udah nggak masuk merah, kuning, hijau, hitam, udah kamu masuk ke poliklinik cancer aja kayak gitu. Tanpa harus triase. Jelas ya? Itu untuk yang putih atau biru warnanya. Oke? Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Silahkan dikerjakan. Juga harusnya soalnya mudah.
Oke, rata-rata B, 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 B ya. Mulai dari Anis. Kenapa Anis B, Anis? Izin Pak, karena di sekitar mulut dan hidung keluar banyak darah dan terdengar suara napas gargling. Nah, itu kemungkinan ada darah di napasnya, Pak. Dengan pemberian oksigen nggak bisa, Anis. Poin A. Kalau menurut saya, untuk optimalnya diberikan oksigen ketika udah tidak ada sumbatan di jalan napasnya. Ya, kenapa nggak tindakannya pasang oximetri aja yang C? Kan tindakan mandiri itu. Mau kok nanti biasanya suka ada dosen atau ada siapa yang menjelaskan kalau ada pilihan mandiri dibanding kolaboratif lebih baik kamu milih tindakan mandiri. Nah ini nih tindakan mandirinya pantau status oksigenasi tanda-tanda vital itu tindakan mandiri dibanding kamu suctioning itu ada tulisan tindakan kolaborasi. Kenapa nggak oximetri aja kita pasang? Yang bisa bantu yang lainnya? Kan ini kan RW-nya dulu yang terganggu ya Pak. Kalau misalnya kita tidak mengutamakan RW kan, kalau kita memasang oximetri kan RW-nya aja tadi udah tersumbat ya Kak. Pak, nanti semakin lama lagi nah bisa jadi pasiennya nanti malah makin bermasalah lagi Pak. Kalau RW tersumbat itu tidak segera di. Oke. Kenapa nggak TTV aja deh? Udah ada Pak TTV-nya. Nah Bisa itu dia. Oke gitu ya. Baik kita bahas. Jadi kalau kamu lihat jeli, SPO2 udah muncul, nadi sudah muncul, ini TTV sama ini udah nih. Kan ngaco ya, gitu. Kenapa dia memunculkan ini? Walaupun sebetulnya kalau secara algoritma ini nggak boleh muncul juga. Gitu, karena ini ada yang di breathing gitu ya. Fokus mah kalau memang mau nanya ke RW, ya RW aja datanya gitu. Kalau saya bikin soal, nggak pernah saya nambahin nadi lah, nambahin tekanan darah, biar terkecoh. Nggak boleh itu bikin soal uji form sengaja mengecoh mahasiswa itu di ketentuannya waktu item dev nggak boleh sebetulnya. Cuman ini masih ada mungkin yang membuat soal pemikirannya zaman dulu gitu biar panjang gitu ya, tambah-tambahin sama dia. Ya semoga nanti punya teman-teman tidak terlalu banyak kesulitan. Oke, tapi kalau misalkan muncul soal seperti ini gimana ya udah lihat aja data face sudah ada ini bisa kita coret gitu ya. Kita ini udah muncul juga kita coret pilihan tinggal 3 gitu. Kalau teman-teman bingung dengan kata-kata pilih tindakan mandiri baru tindakan kolaborasi. Sebelumnya kalau di Gadar ataupun di Kritis ya, kita kan tadi punya algoritma jelas ya. Jadi mau itu tindakannya kolaborasi, mau tindakan mandiri. Kalau yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan utama, maka yang utama ini yang harus kita lakukan. Dikatakan utama itu adalah yang menyelesaikan masalah pasien. Masalahnya apa sih? Gitu kan? Cek di sini. Ya di pada perut, bukan di airway. Adanya di C atau di E. Oh ada di jas. Oke lah, bodo amat. Ya, ini ada darah di hidung dan mulut dan ada gargling. Oh ini airway berarti kan? Oke, ini airway. Kalau airway nggak ditanganin, breathing dan seterusnya juga bakal jelek. Intinya ini SPO2 turun, gitu ya. RR-nya udah mulai baseline, mau naik-naik nih, gitu. Ini efek dari mana? Dari gargling ini pasti. Gitu. Kenapa sih dia bisa gargling? Oh, gara-gara DCS-nya ini 7, gitu misalkan ya. Ini cuma data penunjang. Nah, dari sini aja udah kelihatan bahwa tindakan utama yang bisa menyelesaikan masalah gargling di antara ini yang mana, gitu. Apakah infus bisa menyelesaikan masalah gargling? Jelas enggak, gitu. Pilihannya oksigen sama suction, gitu ya. Cuman mana yang bisa menyelesaikan ini? Ya jelas suction lah. Ngasih oksigen tadi kata Anies, mau kamu tembak pakai tekanan udara yang sekencang apapun, kalau jalan nafasnya sudah ada sumbatan, yang akan masuk. Gitu. Oksigennya percuma. Jadi harus di suctioning dulu, baru diberikan oksigen. Ya. Jadi walaupun ada kata-kata pengecoh, tindakan kolaborasi lah, tindakan apalah, cari kalau yang namanya keperawatan utama itu, cari yang menyelesaikan masalah pasien. Jelas ya? Yang perlu teman-teman ingat bahwa obstruksi itu ada dua macam, ada total, ada parsial. Kalau total sudah jelas itu adalah choking, teman-teman tahu choking ya. Choking, ciri-ciri pasien choking itu pasien megang leher, nggak bisa bersuara, pasien yang mulai pucat dan seterusnya. Tindakannya harus kalian apain, kamu harus baca gitu ya. Apakah mau di manuver Heimlich gitu ya, manuver Heimlich. Apa namanya? Heimlich manuver gitu ya.
terus mau di abdominal thrust. Nah, itu kan ada perbedaan antara Heimlich maneuver sama abdominal thrust. Itu untuk pasien yang seperti apa, itu teman-teman harus tahu kondisinya. Gitu kan? Kemudian yang parsial, ada snoring, ada gargling, ada crackles, apapun itu. Teman-teman silahkan cari-cari tahu. Ya. Nah, di sini kebetulan yang muncul di pertama adalah parsial gargling. Gargling itu ada kumur, berarti ada cairan. Apapun bentuknya cairan terserah. Maka tindakannya adalah, nah ini. Kalau teman-teman di lapangan, soal tadi kan di IGD ya, misalkan di lapangan nih di luar rumah sakit, maka tugas teman-teman adalah miringkan kepala pasien kalau pasiennya tidak ada trauma servikal. Tapi kalau ada fraktur servikal, lock roll dan cross finger swab, gitu ya. Jadi teman-teman silakan ambil cairannya, swab gitu ya. Ini kalau di luar rumah sakit dengan alat yang minim. Oke. Tapi kalau kalian di rumah sakit dengan alat yang tersedia ya jelas suction. Oke. Ya, jadi kalau dia lakro harus seperti apa? Nah, ini cross finger tip teman-teman sudah tahu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut ke nomor 5. Silahkan dijawab. Ya, sudah ada mayoritas yang menjawab sejauh ini D. Silakan Nurul Hidayah, kenapa jawabannya D? Ya, izin menjawab, Pak. Yuk. Kalau dilihat dari kasus sih, pasiennya ini kan dia cederanya di kepala bagian belakang. Nah, seharusnya kalau misalkan ada jawaban dia jalan napas yang dibebaskan dengan jarum keras, mungkin itu. Tapi karena di sini nggak ada, jadi mending pasang OPA aja. Karena di head-tail chin lift takutnya dia emang lagi curiga cedera cervical gitu. Oke. Terus ada lagi yang lain mau nambahkan? Ada Dwi, Endah, Safira, Aprila barangkali? Atau siapa? Izin Pak mau nambahin. Ya, boleh. Kan pasiennya itu mengalami kondisi penurunan kesadaran. Jadi untuk mengurangi risiko lidah jatuh terbelakang dan akhirnya menutupi jalan nafas, makanya dipasang OPA, Pak. Oke, ya baik. Jadi tadi yang dijawab mayoritas D ya. Soal ini juga mudah tapi hati-hati terkecoh begitu ya. Tadi saya bilang sumbatan jalan nafas ada 2, ada total, ada parsial. Tadi parsial yang pertama adalah gargling, parsial yang kedua di sini kebetulan adalah snoring ya. Taunya total sama parsial di mana gitu ya. Kalau total dia sudah tidak ada suara nafas tambahan begitu. Tapi kalau apa namanya? Kalau parsial itu pasti masih ada suaranya ya. Nah, di sini pertanyaannya apa sih yang tepat untuk membebaskan jalan nafas? Ini enak sekali soalnya ini. Dikasih tahu duluan mana yang digunakan untuk membebaskan jalan nafas. Ya, itu. Cuman kita cari apa sih yang terjadi pada jalan nafas pasien, ada nggak di atas gitu. Ya nggak? Kondisi penurunan kesadaran, oke, penurunan kesadaran. Di sini ada luka di bagian kepala belakang. Kalau ada luka di bagian kepala belakang, clavicular ke atas, ataupun multiple trauma di ekstremitas,
ataupun ada jejas lah di mana gitu ya, kita harus curigai pasiennya mengalami fraktur servikal. Itu dulu kan, ini pegang data ini. Berdasarkan keterangan kepolisian bahwa korban tertabrak dengan kok nggak ada sih Pak ininya sumbatan jalan nafasnya, ya nggak? Pasti ada yang bingung, mana ada nggak sih? Apa saya salah baca? Gitu ya. Kok nggak ada ini snoring, nggak ada ini gargling, nggak ada ini eh, wheezing, tahunya di mana ini? Jadi teman-teman mau jawab apa? Subtle chin lip ini bisa buat snoring, gitu ya. Tapi masalah nggak ada keterangan snoring. Tapi karena dia ada dicurigai fraktur servikal, maka ini tidak aman, coret. Gitu ya. Jadi kalau soalnya tidak jelas seperti ini, bingung ini nggak ada surat nafasnya, tapi disuruh bebasin jalan nafas gitu, coret, gitu kan? Kemudian suctioning dulu. Suctioning ada nggak tentang cairan di sini? Nggak ada, kita bisa coret juga. Oke. Kemudian finger sweep, ada nggak keterangan misalkan barang-barang, ada sumbatan jalan nafas, benda asing masuk ke dalam mulut pasien? Nggak ada, coret juga finger sweep. Juga di sini nggak ada keterangan bahwa pasiennya mengalami choking dan tidak sadarkan diri gitu ya. Yang jelas di sini adanya adalah korban tertabrak kendaraan dan penurunan kesadaran. Di mana efek dari penurunan kesadaran salah satunya adalah menurunnya refleks menelan pada pasien yang pada akhirnya muncul pangkal lidah jatuh ke belakang. Kalau pangkal lidah jatuh ke belakang, otomatis muncul snoring atau mengorok. Kalau mengorok tanda dari adanya obstruksi jalan nafas parsial, maka kita harus berikan tindakan satu, Deltras kalau pasiennya tidak punya fraktur servikal gitu ya. Yang kedua, boleh Hertil chin lip Deltras kalau dia tidak ada fraktur servikal, tapi karena di IGD dan kebetulan pilihan Deltras nggak ada tadi katanya gitu ya, maka boleh yang dijawab adalah yang D. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah memasang oropharyngeal airway. Kita bisa buat dia, tentukan dia mengorok atau snoring karena dicurigai pangkal lidah jatuh ke belakang, yang salah satu penyebabnya pada kasus yang tadi adalah pasien penurunan kesadaran yang pada akhirnya syaraf atau otot yang mempengaruhi lidah ini pada posisinya dia akan relaksasi, akhirnya lidahnya akan jatuh ke belakang ya. Tindakannya bisa reposisi lidah, beda reposisi lidah sama finger sweep, tarik ya, lidahnya tarik kalau di lapangan, atau triple manuver tadi kalau nggak ada fraktur cervical. Teotras saja atau chin lip saja terkontrol jika disertai dengan fraktur vertikal. Sedangkan dengan alat bisa pakai MTA atau OPA. Kebetulan pilihannya tadi OPA, jadi OPA jawabannya. Jelas sampai sini ya? Ada pertanyaan atau tidak? Jelas, Belum? Bapak. Oke, gampang. Jadi pokoknya kalau ada, kok nggak ada itu tadi surat nafasnya. Penurunan kesadaran mayoritas mengalami snoring. Yuk, silahkan nomor 6. C, sudah jawab C, 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 C. Silahkan tidak nampak kenapa jawabannya C. Nah, itu jawab Kak. Jawabannya C itu Yuk, karena karena apa? Menghilang dia. maaf Pak, dipanggil ibu saya. Oh, Eh, oke.
Izin jawab Pak. Jadi kenapa saya jawab yang C itu karena dia ada suara nafasnya snoring, terus berarti kan ada sumbatan di jalan nafasnya, terus dia tapi ada benturan di kepala, jadi dia pakai gel trust Pak. Kenapa nggak dipasang nasofaringial aja? Kan di UGD tadi saya bilang kalau di UGD ada alat boleh pakai NPA, boleh pakai OPA. Kenapa nggak pilih NPA? Ada yang bisa bantu yang lain? Izin Pak, kalau NPA Silakan. biasanya kalau misalkan pasiennya itu ada refleks GAG atau refleks muntah. Kalau ada refleks GAG ketika dipasang OPA, Kalau ada refleks GAG dipasangnya NPA. ya maksudnya dia GAG ini gara-gara dipasang OPA kan. Jadi, oh kita mau pasang OPA nih, masuk OPA-nya tiba-tiba ada refleks muntah, baru NPA gitu ya. Iya. Iya. Jadi NPA ini nggak boleh jadi pilihan pertama sebelum OPA. Adanya di terlalu emergency adanya NPA, OPA-nya nggak ada. Lebih baik jadi dipakai atau lebih baik pakai itu? Jadi lebih baik jawa trust atau lebih baik pakai NPA? Ada bisa bantu siapa lagi? Lalu kenapa? Lalu jawabanmu apa? Nggak pernah jawab sih Galuh ini ngelamun mulu. Karena pasiennya penurunan kesadaran, Pak. Tadi di slide sebelumnya NPA itu untuk pasien yang masih sadar. Selain itu kan pasiennya ini kayak soal tadi juga karena pasiennya penurunan kesadaran, jadi ada resiko yang lidah jatuh tadi. Oke, kita ke slide sebelumnya biar nggak salah persepsi. Jadi walaupun di sini tulis nasofaringial betul, ini adalah untuk pasien sadar. Kenapa? Kalau pasien sadar dipasang OPA pasti dia ada refleks muntah. Pasti dia nggak mau dipasang OPA. Kamu dikasih sendok masuk ke mulut dipaksa aja nggak mau kan? Makanya dipasanglah NPA. Karena dia NPA lebih lunak, gitu ya, lebih lentur dibanding OPA gitu. Tapi apa namanya? Pasien sadar di sini bukan kayak kita CM gitu ya. Jadi maksudnya adalah pasien sadar di sini penurunan kesadaran, tapi memang dia masih dalam kategori yang ada melawan, refleks muntah tadi, ngegigit, itu berarti dia sebetulnya masih ada usaha untuk tidak mau dipasang OPA. Jadi pasien sadar di sini bukan berarti kayak kita nih lagi melek gini gitu ya, terus dipasang, terus dia mengalami snoring. Jarang ada orang melek snoring gitu. Orang snoring pasti dia penurunan kesadaran. Cuman mungkin di sini pasien sadarnya adalah tadi dia penurunan kesadarannya tidak terlalu dalam. Dia ada refleks gigit, refleks menolak, refleks melawan, refleks muntah atau GAG tadi. Ya. Jadi ini menyamakan persepsi slide yang ini. Tapi yang nggak salah karena memang salah satu apa namanya tadi di pasien yang tadi penurunan kesadaran. Ada lagi yang mau nambahkan? Siapa lagi? Endah? Tadi jawabannya C juga ya? Kenapa Endah? C. Izin menjawab Pak, karena di soal juga ada tambahan data kalau ada perdarahan di hidung, yang mana berarti itu emang di hidung ini ada luka juga dan ada perdarahan. Oleh karena itu NPA ini nggak sesuai. Jadi kalau perlu juga dipasangnya OPA bukan NPA Pak. Oke, sudah mulai mendekati. Ada lagi yang lain? Sasa, Hila, Taf, Tani. Taf, Dani. Oh gitu, kamu nggak jawab. Nggak ada tambahan Pak, semuanya sama. Kalian nggak ngejawab. Besok ketika suruh ukong gitu lagi, geleng-geleng. Salah saya. Oke, ya. Kalau nggak ada tambahan, sebetulnya teman-teman yuk kita lihat di sini di kasus. Ada satu data yang menyebabkan kenapa dia tidak dipasang nasofaringial airway. Selain yang tadi Endah bilang ada pendarahan di hidung, gitu ya. Ya kalau pendarahannya cuma satu lubangnya bisa aja yang PA. Cuma sebetulnya bukan gara-gara ini doang. Tapi lihat di sini. Lihat di sini. Pendarahan di hidungnya ini juga kalau saya yang bikin soal pasti bukan cuma pendarahan doang. Saya tambahin sedikit disertai cairan kuning. Jadi darahnya bercampur cairan kuning. Gitu. Tapi kalau sudah ada ini, Lacued eyes, battle sign, terus ada rhinorrhea. Karena kalau dikatakan rhinorrhea dia harus disertai dengan cairan kuning. Tapi kalau pendarahan doang, mimisan, epistaxis namanya. Ya nggak?
Itu nggak disertai dengan cairan kuning kan? Ada yang pernah mimisan di sini? Coba tempelin tisunya. Itu pasti dibuka darah doang, warnanya merah. Tapi kalau nanti pasiennya, nanti yang saya jelaskan namanya apa gitu ya. Di sini rhinorea gitu ya. Rhinorea artinya ada pendarahan di hidung yang disertai dengan cairan warna kuning. Apa itu cairan kuning nanti kita. Dan juga ada ini pendarahan di telinga yang dikenal dengan otorea. Nama lainnya nih, otorea, ya, otorhea gitu ya. Ini juga sama pendarahan di telinga tapi disertai dengan cairan kuning. Oke. Di mana cairan kuning ini adalah cairan cerebrospinalis. Jelas ya. Jadi rhinorea, otorea itu pendarahan yang disertai dengan cairan cerebrospinalis. Maka dia menunjukkan adanya kebocoran di tulang dasar tengkorak. Apalagi dia ada rakun ice, ada Betelgeuse. Rakun ice itu matanya kayak rakun, tahu ya? Jadi ada hematum di sekitar mata. Kamu tahu rakun kan? Ya. Kemudian Betelgeuse itu di mana? Kamu tahu beta apa? Berantem gitu ya. Selain itu tanda gitu ya, jadi tanda berantem. Jadi kalau di sini bisa dibilang tanda kalau orang kena tinju, kena uppercut di bagian belakang telinga, ini suka ada hematum juga di belakang telinga. Ya, yang artinya di sini ketika ada ciri-ciri rhinorea, otorea, rakun ice dan juga Betelgeuse, ini merupakan ciri dari skull base fracture atau fraktur basis krani. Dimana kalau fraktur basis krani atau skull base fracture, haram hukumnya kamu masukkan alat apapun ke dalam hidung. Haram hukumnya memasukkan alat ke dalam hidung. Mau bentuknya itu NPA, nasopharyngeal airway. Mau bentuknya NGT, nggak boleh. Jelas ya? Jadi nanti kemungkinan juga ada soal memberikan pemasangan NGT, nggak boleh. Jadi haram hukumnya dipasang sesuatu lewat hidung. Oksigen juga mau ditusuk yang di nasal kanul atau nasal kanul yang single gitu ya, nasal kanul itu juga haram hukumnya. Kenapa? Karena kalau sesuatu dimasukkan ke dalam hidung, dikhawatirkan dia langsung nembusnya ke otak. Suctioning juga nggak boleh di hidung. Ya, jadi kalau ada skull base fracture, fraktur basis krani ini nggak boleh main suction di hidung. Dan yang otak bisa kesedot. Ya, oke. Pilihan kita tinggal chin lip, jotras, stabilisasi tulang servikal. Chin lip ya jelasnya boleh ada jejas di atas kepala, ya berarti dia ada fraktur servikal juga di kemungkinan gitu ya. Chin lip nggak boleh.